Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 4 Februari 2024 merupakan pekan biasa kelima tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida dan Mary Melinda. Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, satu hari Engkau anugerahkan kembali dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan sabdamu melalui podcast The Power of Words ini yang akan menjadi bekal kami menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh sukacita karena kami yakin Engkau selalu setia menemani kami. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub, bab 7, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 6-7. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang
Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 16 sampai 19. Dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Meneladani Yesus dalam kesetiaan mewartakan kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Di dalam suatu percakapan dengan seorang teman, dia mengatakan bahwa salah satu kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Allah adalah kita sering tidak setia dan tidak rendah hati. Saya sangat setuju karena saya sering mengalami dan merasakan hal yang sama. Kita ketahui bersama ada 3 pengutusan utama bagi seorang Katolik, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dalam bacaan pertama liturgi hari ini, kita diajak untuk menjadi pewarta sabda Allah melalui penderitaan hidup yang dialami Ayub. Acap kali kita menjadi tidak setia dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan bahkan mengutuk dan meninggalkan Tuhan karena penderitaan, keterpurukan, dan nasib kurang baik yang kita alami. Kitab Ayub ingin mengajarkan bagaimana kita pun bisa mewartakan Tuhan di tengah kesulitan hidup dan penderitaan, karena iman kita bahwa Allah selalu setia dan berkarya dalam hidup kita. Semua akan indah pada waktunya. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menyentil kita yang aktif dalam pelayanan. Apakah motivasi kita hanya untuk memegahkan diri, mendapatkan perhatian dari orang, atau dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial? Sangat jelas dan tegas Paulus mengatakan bahwa dia melakukannya bukan atas kehendak sendiri, tetapi tugas penyelenggaraan dari Allah yang ditanggungkan kepada dia, sehingga upahnya adalah dia boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan dia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus setia dan tidak mempergunakan haknya untuk memperoleh keuntungan finansial. Ketika dalam pelayanan, kita yang mungkin sudah sangat dikenal orang dan populer,
apakah kita lantas semakin bermegah diri atau menjadi sombong? Melalui Injil hari ini, kita melihat bagaimana sikap dan tindakan Yesus saat orang begitu antusias menyaksikan mukjizat penyembuhan yang dilakukannya di rumah Simon dan Andreas, dan membuat semakin banyak orang mencarinya. Yesus bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ketika Simon dan teman-temannya menyusul Yesus dan mengatakan bahwa banyak orang mencari dia, Yesus malah mengajak mereka untuk pergi ke tempat lain karena Yesus setia akan panggilannya untuk memberitakan Injil di banyak tempat yang perlu mendapatkan pewartaannya dan bukan sekedar menikmati ketenaran di satu lokasi. Lebih dari semuanya, ia tidak terlena oleh decak kagum orang-orang, melainkan terus menjalani tugasnya untuk membagikan kasih Allah kepada semakin banyak orang. Yesus tidak terbuai untuk menikmati sanjungan dan puja-puji dari mereka yang telah memperoleh ataupun melihat mukjizat kesembuhannya. Ia memilih keluar dari gemerlap cahaya kepopuleran atau kekuasaan. Yesus memilih berdoa, menenangkan diri, dan memurnikan panggilannya yang adalah mewartakan Injil kepada semua orang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kuatkan dan teguhkanlah tekad dan niat kami untuk selalu setia melayani-Mu dan umat-Mu seturut dengan teladan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan sikap bermegah diri. Berikanlah kami hati yang selalu penuh kasih, dan kami hunjukkan doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.